Salam sejahtera buat kita semua, Bapak dan Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok Risolisius dari mahasiswa Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya angkatan 2024. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek desain analisis sistem kami, yaitu sistem informasi manajemen penjualan dan stok untuk UMKM Risolisius yang telah kami rancang secara menyeluruh berdasarkan dokumen konsep of operation atau CONOPS yang telah kami susun dan revisi sejak Maret hingga Juni 2026. Latar belakang masalah Risolisius adalah sebuah UMKM kuliner yang memproduksi dan menjual jajan risol di Surabaya, Jawa Timur. Usaha ini dijalankan secara mandiri dengan produksi harian dan penjualan yang dilakukan baik secara langsung di stand maupun melalui WhatsApp. Sebelum adanya sistem ini, seluruh operasional Risolisius, mulai dari pencatatan pesanan, pengelolaan stok bahan baku, hingga pelaporan penjualan, masih dilakukan secara manual, menggunakan buku nota. Kondisi ini membawa berbagai permasalahan nyata di lapangan. Risiko salah satu catat transaksi akibat tulisan tangan yang tidak terbaca, stok bahan baku dan produk tidak terpantau secara real time, sehingga sering terjadi kehabisan stok tanpa peringatan dini. Rekap laporan penjualan harian memakan waktu 30 hingga 60 menit setiap malam karena dihitung manual oleh pemilik. Lalu pre-order via WhatsApp hanya tersimpan di chat, rentan tercecer atau terlewat. Dari permasalahan ini muncul kebutuhan untuk sebuah sistem informasi terkomputerisasi yang dapat mengintegrasikan seluruh proses operasional Risolisius dalam satu platform yang mudah digunakan. Selanjutnya, kami Albert akan menjelaskan lebih lanjut kondisi sistem lama dan justifikasi mengapa perubahan ini diperlukan. Oke, terima kasih Mas Kris. Di sini saya Albert ingin menjelaskan tentang kondisi sistem lama yang kami temukan selama proses analisis sebelum akhirnya kami menemukan sistem baru ini. Berdasarkan section 3 dalam dokumen CONOPS, sistem operasional Risolisius sebelumnya memiliki beberapa karakteristik utama sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan transaksi menggunakan buku nota fisik, tidak ada backup digitalnya. Kemudian pengelolaan stok bahan baku seperti kulit risol, tepung isi hanya berdasarkan perkiraan visual pemilik. Yang ketiga, pesanan pre-order via WhatsApp dicatat ulang secara manual ke buku terpisah. Lalu laporan penjualan harian dikerjakan manual oleh pemilik toko setiap malam setelah stand tutup. Yang terakhir, tidak ada notifikasi atau peringatan otomatis ketika stok mendekati habis. Dalam section 4 CONOPS, kami yang membahas justification for and nature of change, kami mendokumentasikan secara eksplisit kelemahan-kelemahan sistem lama, yaitu antara lain sistem manual tidak scalable ketika volume penjualan meningkat di weekend atau ada event, risiko kesalahan pencatatan ikut meningkat secara signifikan. Kemudian tidak ada integrasi antara pencatatan transaksi, stok, dan laporan, menyebabkan data sering tidak sinkron. Kemudian tidak ada keamanan sistem akses, siapapun dapat melihat buku notanya. Nah, untuk justifikasi sistem baru berdasarkan analisis tersebut, kami menyimpulkan bahwa solusi yang dibutuhkan harus memenuhi 3 kriteria utama yang tertuang dalam dokumen CONOPS kami. Yang pertama, fitur esensial, yaitu fitur yang wajib ada, yaitu kasir digital, manajemen stok otomatis, dan laporan penjualan otomatis. Yang kedua, fitur yang sangat diinginkan, yaitu dashboard monitoring real time, kemudian pre-order digital, dan notifikasi stok minimum. Yang terakhir, fitur opsional, yang dimana kami memilih mode offline terbatas untuk kondisi koneksi tidak stabil. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Dani. Oke, terima kasih Mas Albert. Ya, jadi saya akan melanjutkan gimana sih kita sebagai tim Risolisius ini merancang konsep sistem baru
dari sistem informasi manajemen stok dari penjualan Resolisius. Jadi sistem yang kami usulkan ini akan dirancang sebagai aplikasi yang berbasis website yang bisa diakses dari browser. Sistem ini memiliki beberapa komponen utama yang saling terintegrasi, di antara lain yang pertama ada modul kasir digital yang gunanya ini menginput transaksi penjualan langsung di stand. Jadi di Resolisius ini ada 4 varian produk seperti risol mayo, risol reged, risol keju, dan risol sayur. Dan mendukung 3 metode pembayaran, ada tunai, kris, dan transfer. Kemudian yang kedua yaitu modul manajemen stok yang memantau untuk memantau stok produk jadi secara real time dengan notifikasi otomatis apabila stoknya di bawah batas minimum. Jadi owner ini bisa menambah produk baru dan mengubah harga, dan kasir hanya bisa mengubah update jumlah stok. Kemudian yang ketiga, modul pre-order ini untuk mencatat dan mengelola pesanan yang masuk via WhatsApp. Kemudian yang keempat, dashboard monitoring. Ini untuk pemilik yang akan memantau omset, stok, dan pre-order dari mana saja. Kemudian yang kelima adalah laporan otomatis. Laporan otomatis ini menghasilkan laporan berdasarkan filter tanggal tanpa rekap manual, seperti fitur ekspor CSV dan cetak halaman langsung dari browser tersebut. Dan yang terakhir ada mode offline terbatas, yang mana mekanismenya ini cadangan sebagai website kami saat koneksi internet terputus. Kemudian sistem Resolisius ini kami rancang untuk melayani 2 kelas pengguna utama, di antara lain ada penjual atau kasir yang bertugas menginput transaksi dan mengelola stok harian, dan aksesnya terbatas pada saat modul operasional ini. Kemudian yang kedua, admin atau pemilik ini memiliki akses penuh ke seluruh sistem, termasuk dashboard, laporan, dan pengaturan produk. Kemudian kami juga memastikan bahwa sistem ini patuh terhadap kebijakan operasional yang kami dokumentasikan. Di antara lain, setiap transaksi ini kami harus konfirmasikan kepada penjual sebelum tersimpan. Jadi tidak ada input otomatis yang tidak disengaja. Kemudian hanya pemilik atau admin yang dapat mengubah harga dan data produk. Lalu yang ketiga, sistem kami ini menggunakan mekanisme login berbasis role untuk memastikan kontrol akses yang tepat. Dan yang terakhir, seluruh perubahan stok ini tercatat dalam histori untuk keperluan audit kami. Jadi, setiap komponen dan kebijakan yang tertuang dalam section 5 ini yang sudah saya jelaskan tadi, kami ini berhasil mengimplementasikan secara nyata dalam sistem website ini. Kemudian selanjutnya teman kami Mas Haryo akan mendemonstrasikan langsung tampilan web kami dan membuktikan kesesuaiannya. Silakan Mas Haryo. Terima kasih Mas Dani atas kesempatannya. Oke, jadi di sini kami sudah membuat website ya tentang Resolisius tadi, mulai dari manajemen stok dan juga sistem kasir ini seperti yang disebutkan oleh rekan saya sebelumnya. Ini ada 2 tab ya, awal ada owner dan juga kasir. Di sini perbedaannya adalah owner ini bisa mengakses semua halaman yang ada, sementara kasir ini hanya beberapa saja seperti beranda, kasir, pre-order, dan lain. Oke, karena kita di sini biar lebih explore lagi ya, jadi kita bukanya lewat yang owner. Jadi di sini kita sudah buat akun. Oke, di sini langsung masuk ya ke dalam websitenya. Di sini ada beranda yang akan menjelaskan dan memberikan gambaran lah tentang produk Resolisius ini. Lalu ada juga ini fitur-fitur yang ada di website tersebut. Oke, lalu kita lanjut ke menu produk. Di sini ada daftar produk Resolisius. Di sini ada ya produk-produk yang kita jual ya, dan di sini ada notifikasi stok menipis atau stok aman atau stok cukup. Oke, kita coba tambah risol mayo.
lalu kita ke kasir. Nah, di sini halaman kasir akan menunjukkan beberapa produk-produk yang sudah dibeli ya. Jadi di sini langsung masuk keranjang. Jadi contohnya namanya yang membeli adalah Dani dengan result mayonya 3. Sini metode pembayaran juga bisa dipilih, tunai, kris atau transfer, konfirmasi transaksi, dan di sini akan memunculkan struktur transaksi. Oke, kita lanjut ke menu pre-order. Di sini menu pre-order ini adalah digunakan untuk orang-orang yang akan memesan di kemudian hari. Contohnya di sini ada namanya Ahmad. Ini nomor WhatsApp-nya juga dimasukkan untuk sebagai informasi. Dan di sini detail pesanannya juga bisa dimasukkan ya. Di contohnya 20 risol mayo. Nah, di sini tanggal ambilnya contohnya kita buat tanggal 10 Juni 2006. Lalu kita simpan pre-order. Nah, di sini ketika sudah simpan pre-order akan masuk ke halaman bawah. Nah, di sini statusnya masih pending. Jika sudah dikonfirmasi akan berubah statusnya konfirmasi, dan jika ready akan berubah statusnya ready, dan jika sudah diambil akan berubah menjadi done. Jika ada masalah akan jadi cancel. Oke, lalu selanjutnya ada halaman stok. Di sini karena di stok gitu sih, stok produk yang kita jual ada 4 ya, hanya 4. Di sini kita juga bisa menambahkan beberapa produk-produk, mulai dari nama produknya, kategorinya apa, harganya berapa, stok awalnya berapa, batas minimum notifikasinya berapa, deskripsinya apa, juga bisa kita tambahkan. Lalu kita ke menu dashboard. Di sini itu menunjukkan catatan penjualan ya. Ini juga tadi catatan penjualannya sudah masuk ya dari Mas Dani. Lalu laporan, di sini laporan penjualan, laporan penjualan harian bisa juga dicetak di PDF, jadi tidak bingung lah untuk catatan perlukan. Lalu di sini ada kontak ya untuk pemesanan dan informasi. Di sini untuk temanya saja. Oke, mungkin sekian presentasi dari websitenya Risolisius. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Yuriko. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bentuk pemodelan kebutuhan sistem kami melalui use case dan skenario operasional, serta hasil analisis ablation study yang memperkuat pilihan fitur dalam sistem kami. Dalam dokumen CONOPS kami, section 8 menjelaskan 8 use case utama. Untuk use case yang pertama yaitu login atau autentikasi, memastikan keamanan data dengan kontrol akses berbasis role. Untuk UC 2 itu input transaksi langsung, digitalisasi pencatatan kasir dengan kalkulasi dan update stok otomatis. Lalu untuk UC ketiga yaitu input pre-order WhatsApp, menghilangkan resiko pesanan tercecer di chat. Lalu ada UC 04, kelola produk dan harga, hanya pemilik yang bisa mengubah harga melalui dan mencegah manipulasi. Lalu ada UC 5, kelola stok dan notifikasi, alert otomatis saat stok mendekati batas minimum. Lalu ada UC 06, dashboard dan monitoring, pemantauan real time untuk pemilik dari jarak jauh. Lalu ada UC 07, generate laporan otomatis harian atau bulan tanpa rekap manual. Dan UC terakhir yaitu mode offline, sistem tetap berjalan meskipun koneksi internet terputus. Nah, untuk CONOPS kami juga mendokumentasikan berbagai skenario operasional dan perspektif masing-masing stakeholder. Untuk 2 skenario yang dapat disimpulkan yaitu yang pertama ada skenario monitoring pemilik dari jarak jauh. Pemilik yang sedang di luar kota dapat membuka dashboard dari smartphone, melihat stok real time, mendapat alert stok menipis dan langsung mengambil keputusan produksi. Semuanya tanpa perlu datang ke toko fisik secara langsung. Untuk yang kedua yaitu skenario stress load dari ramai. Pada weekend atau sebuah event, volume transaksi biasanya 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi.
Sistem berhasil menangani 150 transaksi dalam 1 hari tanpa kesalahan pencatatan. Nah, kami juga melakukan ablation study, sebuah analisis dampak apabila satu fitur utama dihapus dari sistem. Yang pertama, tanpa manajemen stok otomatis. Stok tidak akurat, produk bisa habis tanpa terdeteksi. Lalu, tanpa dashboard monitoring, pemilik tidak bisa memantau retail, perusahaan terlambat. Tanpa laporan otomatis, rekap manual kembali dilakukan, rawan salah hitung. Tanpa notifikasi stok minimum, restock bisa terlambat dan produksi terganggu. Ablation study membuktikan bahwa setiap fitur yang kami implementasikan bukan sekedar tambahan, melainkan komponen kritis yang saling menopang kelancaran operasional Resolisius. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan rekan saya Ananda. Baik, terima kasih Mas Euriko. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan manfaat dari sistem yang kami buat. Secara khusus kami menegaskan dari semua aspek sistem yang sudah kami buat di web Resolisius ini kami bangun telah sesuai dengan apa yang telah kami dokumentasikan di dalam dokumen ConsOps kami. Dan kesesuaian sistem dengan dokumen ConsOps ini itu juga sudah melalui revisi dari sebelum-sebelumnya dan sudah kami pertimbangkan. Dan saya ingin menyinggung beberapa hal lagi dari implementasi serta kebutuhan dalam ConsOps-nya. Yang pertama itu ada kasir digital dengan kalkulasi otomatis di section ConsOps UC02 itu sudah terimplementasi. Selanjutnya ada manajemen stok otomatis di UC05 itu sudah terimplementasi juga. Selanjutnya yang ketiga ada dashboard monitoring real time di UC06 sudah terimplementasi. Selanjutnya yang keempat ada laporan otomatis plus export CSV di section 07 itu sudah terimplementasi juga. Ada yang kelima input pre-order itu di section 03 sudah terimplementasi. Selanjutnya yang ke-6 ada notifikasi community itu sudah terimplementasi. Selanjutnya yang ke-7 bagi berjelas yang teman-teman di awal lihat ada owner dan kasir 01 sudah terimplementasi. Dan akhir ada di mode offline yang sudah disinggung beberapa teman tadi di UC08 itu juga sudah terimplementasi. Manfaat konkret untuk UMKM Resolisius, UMKM Resolisius akan merasakan manfaat yang berdampak. Yang pertama itu ada efisiensi waktu. Pemilik bisa menghemat 30-60 menit per harinya karena laporan itu sudah dihasilkan secara otomatis. Selanjutnya akurasi data. Akurasi data ini jika manual pasti bisa jadi miss data dan itu fatal. Dan selanjutnya juga bisa stok terpantau secara real time. Yang ketiga ada kontrol jarak jauh. Pemilik bisa memantau usaha dari mana saja via smartphone. Yang selanjutnya itu ada keamanan data. Sistem login itu berbasis role mencegah akses tidak sah. Jadinya kasir tidak bisa memasuki owner, tetapi owner bisa memasuki kasir. Yang terakhir ada ketahanan operasional. Yang sudah saya singgung tadi di mode offline, itu bisa memastikan penjualan tetap jalan meskipun internet terputus. Selanjutnya bisa dilanjut dengan teman saya yaitu Zaki menyampaikan kesimpulan. Terima kasih. Terima kasih Nanda. Kita udah masuk di bagian penutup. Kali ini kelompok Resolisius kita udah berhasil menyelesaikan siklus penuh dari sebuah proyek desain dan analisis sistem. Mulai dari identifikasi masalah di lapangan, penyusunan dokumen ConOps yang komprehensif, perancangan sistem berdasarkan ConOps, hingga implementasi nyata dalam bentuk sistem web yang telah
kita buat hari ini. Lalu saya ingin menekankan ada 3 poin utama yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ada sistem yang kami bangun ini lahir dari analisis mendalam yang terdokumentasi dalam ConOps, mencakup kondisi sistem lama, justifikasi perubahan, konsep sistem baru, skenario operasional berbasis stakeholder, use case naratif, sequence diagram, dan ablation study. Yang kedua, setiap fitur yang dalam sistem kita ini, mulai dari kasir digital, manajemen stok, pre-order, dashboard, laporan otomatis, hingga mode offline tadi, dapat dilacak langsung ke bagian tertentu dalam ConOps kami. Lalu yang ketiga, sistem ini bukan hanya ngejawab kebutuhan teknis, tapi juga kebutuhan bisnis Resolisius secara nyata, sehingga meminimalkan kesalahan, menghemat waktu, dan membekali pemilik dengan data yang akurat untuk mengambil keputusan bisnis. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang Resolisius. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.